Sugeng hamirsani video samenika sugeng pembagian malih kalih kula Mbak Sri Swarni. Hai YouTube, hari ini aku akan membahas tentang gimana caraku biar lancar berbahasa Jawa. Nah, di sini aku akan berikan beberapa tips biar kalian lebih mudah kalau mau belajar bahasa Jawa. Tapi sebelum aku jelaskan tipsnya, aku mau bilang dulu. Kalau kita mau belajar sesuatu, kita itu harus konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi sendiri, kalau menurut aku, kita ketika harus belajar itu harus fokus dengan satu hal. Misal kalau kita belajar memasak, ya kita harus fokus dengan hal tersebut. Oh, kita harus belajar masak. Kalau kita harus belajar bahasa, oh kita harus belajar bahasa. Jadi misal selama 3 bulan kita belajar bahasa, ya kita full harus belajar bahasa Jawa itu selama 3 bulan. Misalkan lagi kalau kita belajar memasak, berarti kita mulai dari nol, kita nggak bisa belajar masak sekalipun. Nah, kita targetkan selama 3 bulan kita itu belajar masak. Jadi selama 3 bulan itu full kita harus belajar masak dan konsisten. Pas di tengah-tengah jalan udah 1,5 bulan kita udah malas kok nggak bisa ya, malas aku kok nggak bisa membedakan mana tumbar mana merica. Nah itu loh, jadi kita harus konsistensi selama misal 3 bulan itu, ya kita harus 3 bulan benar-benar harus belajar bagaimana caranya memasak itu misalnya. Jadi menurut aku pribadi, konsisten dan sportif itu menentukan hasil akhir bagaimana kita akan belajar suatu hal. Jadi nanti hasilnya ya ada di akhir, tergantung konsistensi kita dan sportivitas kita. Gitu, semoga apa yang menjadi tipsku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Gitu. Oke, dan kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kalau menurut aku, kalau kita baru belajar bahasa itu kita harus bisa belajar malu dengan diri sendiri. Kenapa harus malu dengan diri sendiri? Karena ketika kita terjun ke dalam suatu bahasa dan kita berada di lingkungan suatu bahasa, pasti kita merasa lebih kecil dari orang-orang di lingkungan kita. Namanya itu adalah rasa insecure, merasa malu dengan diri kita sendiri. Tapi jangan terlalu lama kita merasa insecure. Harusnya kita harus selalu berkembang, kita harus maju, belajar dan selalu belajar biar kita lebih dari orang lain, atau kita harus lebih bisa menekuni, atau kita harus ahli dalam suatu bidang gitu. Jadi apa intinya, kita harus bersiap malu dengan diri sendiri ketika ada orang yang bilang sama kita, "Hei, Mbak, kuwi salah bahasane. Mbak, bahasane sing bener ngene iki lho." Terus misalkan, "Mbak, ngomongnya ki aku." "Mbak, sing bener kuwi panjenengan." Misalkan ada yang membenarkan seperti itu. Nah, kita harus berani malu, berani untuk dibenarkan. Jadi itu adalah poinnya, berani malu dan kita tidak takut untuk dibenarkan, kita tidak takut untuk disalahkan. Karena apa? Itu adalah suatu poin biar kita lebih bisa lagi untuk belajar, lebih tekun lagi untuk belajar. Begitu. Nah, tips yang kedua dari aku adalah meniru. Nah, kenapa harus meniru? Karena dengan kita meniru orang-orang di sekitar kita, kita akan lebih mudah untuk menghafal suatu kosakata. Misalkan kita baru menghafal yakti. Oh, cara nulisnya YEKTI. Cara bacanya yakti. Artinya adalah kesungguhan.
gitu misalkan. Jadi apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam otak kita dan kita saring lagi, kita tanam lagi, yakti ya, kita hafal lagi lah biar kita nambah lagi kosakatanya begitu. Terus yang kedua, yang ketiga yang ketiga itu adalah intensitas belajar. Di sini menurut aku bukan berapa lama kita belajar, tapi kualitas belajar kita itu bagaimana. Tapi aku ngomongnya intensitas ya, tapi yang aku maksud di sini adalah kualitas belajar. Gimana ya? Kalau kita belajar bahasa itu kita tidak bisa semata-mata kita nulis, oh iki bahasane iki, misalkan buku basa Jawane buku, pisau bahasa Jawane lating. Itu nggak bisa kalau kita harus mengartikan kata per kata, menurut aku loh ya, menurut aku pribadi. Jadi kalau kita mau belajar bahasa kita harus belajar satu kalimat, misalkan latingnya digawa ibu, terus bapak nembe maos koran, terus abis itu aku atus simbah siram. Itu kan sudah ada perbedaan mana bahasa ngoko, mana bahasa krama. Bukan aku atus simbah siram apa tapi lebih kita harus ngerti ini loh maksudnya, oh ini caranya menggunakan bahasa ngoko, oh ini bagaimana caranya menggunakan bahasa krama. Jadi terus habis itu intensitas kita belajar itu, misalkan kalau kita di dalam keluarga, kita bilanglah sama orang tua kita atau suami kita atau adik kita, kakak kita, kak, mbak, pah, sayang suamiku, misalkan aku baru belajar bahasa Jawa, jadi minta tolong dikoreksi kalau aku baru belajar bahasa Jawa. Jadi ada korektor di situ. Intensitas kita belajar kalau kita di rumah itu kita menggunakan bahasa Jawa pasti lebih banyak gitu. Kalau di tempat kerja kan sudah udah kultural, semua orang di situ pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Inggris dan segala macam. Jadi kita lebih fokuskan di rumah aja gitu, lebih enaknya kalau di rumah ada yang mengkoreksi gitu. Dan kalau misalkan di rumah nggak ada orang yang bisa bahasa Jawa, nah triknya kita sering-seringlah nonton film berbahasa Jawa, terus sering-seringlah baca novel yang berbahasa Jawa gitu. Nggak kalah eloknya juga dengan novel-novel yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu, tergantung penulisnya itu siapa. Nanti lain kali kita bahas tentang penulis novel-novel berbahasa Jawa ya, tapi di video lain. Terus yang terakhir menurut aku, kita harus menemukan pola kalimat yang tepat. Dalam artian kita itu harus ngerti, kita harus bicara dengan siapa. Kita ngomong sama adik kita ngomong sama teman kita ngomong orang yang lebih akrab dengan kita menggunakan bahasa ngoko. Kemudian kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang baru kita kenal, itu kita menggunakan bahasa Jawa Krama. Terus di sini bukan hanya pembedaan bahasa Jawa Krama dan bahasa Jawa ngoko, tapi kalian ngerti kata-katanya. Aku itu untuk ngomong dengan siapa, kulo itu ngomong dengan siapa, kowe, kita menggunakan kata kowe lagi ngopo dengan panjenengan nembe nopo, itu sudah berbeda. Kita berbicara dengan siapa. Ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita, ya kita ngomong kowe lagi ngopo. Tapi kalau kita baru belajar, kalau kita ngomong dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus menghormatinya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bahasa Jawa Kromo. Panjenengan nembe nopo, itu lebih halus. Begitu. Jadi kita tahu penempatannya. Kita, oh kata ini adalah bahasa ngoko, oh kata ini adalah bahasa Krama. Dan untuk kosakatanya biar kalian lebih
Banyak lagi tips aku, yaitu cuma 2: baca novel yang banyak menggunakan bahasa Jawa, dan lihat film yang banyak-banyak menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, itu sedikit tips dari aku. Samenika video ingkang saged kula andharaken mbok menawi wonten kelintah-kelintunipun kula nyuwun agunging pangarsami. Dalam bahasa Indonesia, itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Kalau ada kesalahan kata, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, video ingkang kula damel saged dados video ingkang mufangat kangge kanca-kanca ingkang sinau basa Jawi. Dados ampun kesupen dukung videoku kanthi cara like, subscribe, komen, ugi saged share dhateng rencang-rencang ingkang nembe sinau basa Jawi. Dadosipun matur nuwun sampun mirsani video sapunika ngantos dumugi pungkasan. Rahayu, rahayu, rahayu.